Tersangka ini mendapat hukuman penjara seumur hidup. Namun, dia justru tinggal di penjara mewah. Dia mendapat pelayanan maksimal. Dia bisa menikmati steak lobster yang dibuat oleh seorang chef. Tidak hanya itu, dia juga mendapat layanan wanita. Di mana penjara ini, bahkan, hotel bintang 5 tidak berani memiliki layanan ini. Bagaimana bisa? Cerita ini harus dimulai dengan percobaan. Min Chul adalah seorang pembunuh berantai. Sebelum ditangkap polisi, dia telah membunuh hampir 17 orang tak berdosa. Bahkan, di pengadilan dia masih tidak mau bertobat. Menjawab pertanyaan hakim pun dengan tidak sopan. Bahkan, dia mengatakan jika dirinya sangat lapar. Meski keji, demi menghormati hak asasi narapidana, Min Chul selamat dari hukuman mati dan dia dipenjara seumur hidup. Keluarga korban tidak percaya dengan keputusan ini. Melihat keluarga korban, Min Chul mencemooh mereka. Petugas penjara membawa Min Chul pergi. Min Chul tercengang saat pintu dibuka. Kamar luas dan hangat ditambah sofa dengan peralatan rumah tangga lengkap. Ini adalah rumah sederhana yang mewah. Apakah dia tidak menjalani hukuman? Bagaimana ini terjadi? Petugas mengatakan bahwa ini adalah penjara hak asasi manusia. Untuk membuat hidup lebih mudah bagi tahanan, ada banyak fasilitas di sini. Min Chul tidak semudah itu mempercayai omong kosong ini. Siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian bermain-main denganku? Saya tidak bermain-main dengan orang seperti Anda. Min Chul masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia membuka kulkas dan isinya penuh dengan buah dan minuman. Di dalam lemari ada beberapa baju penjara yang bersih. Bahkan ada betak besar. Hal tidak terduga lainnya adalah dia tidak harus bangun pagi untuk bekerja. Saat lapar, sudah tersedia steak premium di meja. Semakin Min Chul memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah. Makanan itu mungkin beracun, lalu Min Chul membuangnya. Saat malam, petugas penjara membawa lobster sebagai makan malam. Tapi, Min Chul tidak mau memakannya, lalu dia membuangnya. Petugas itu menanyakan alasan Min Chul membuangnya. Min Chul menjawab bahwa dia hanya tidak percaya pada petugas itu. Untuk menghilangkan keraguan Min Chul, petugas itu mengambil lobster dan memakannya di depan Min Chul. Dia mengatakan jika makanan ini tidak sesuai selera, Min Chul dapat memilih makanan yang dia suka. Mendengar itu, Min Chul justru semakin marah. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya adalah tersangka pembunuhan. Perlakuan macam apa ini? Apakah ini adil dan masuk akal? Min Chul tidak bisa mempercayai ini. Akhirnya, Min Chul menyerah dan menikmati hidupnya. Dia bermain game saat bosan. Dia mandi busa saat lelah, namun itu tidak membuatnya nyaman. Hari ini petugas penjara membawa tahanan wanita ke kamar Min Chul. Wanita itu mengatakan akan ke kamar Min Chul setiap hari untuk tinggal bersama selama beberapa jam. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bergaul dengan lawan jenis. Menjaga psikis setiap narapidana. Min Chul berusaha mengancam petugas dengan mengatakan dia seorang pembunuh. Jadi, jangan menganggap rendah dirinya. Petugas itu mengabaikannya dan pergi tanpa berbicara. Silakan nikmati hidupmu. Min Chul berpikir petugas dan wanita itu bekerja sama. Min Chul mengancam wanita itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Beruntung, petugas datang tepat waktu. Lalu menyetrum Min Chul. Saat sadar, Min Chul sudah terikat di kasur. Wanita itu berkata kepada Min Chul sambil menangis. Dia meminta untuk dibunuh. Nama wanita itu adalah Mi Sun dan dia seorang istri. Karena dia tidak tahan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dia membunuh suaminya. Tidak dapat dihindari, seorang pria dan janda berada di kamar yang sama. Belum lagi, wanita itu terlihat cantik. Mereka mulai makan malam dan menonton film bersama. Min Chul mulai tertarik pada Mi Sun. Dia mulai memperhatikan penampilannya. Bahkan, meluangkan waktu membuat hadiah untuk Mi Sun dan memberikannya saat ulang tahun Mi Sun. Mi Sun tersentuh menerima hadiah Min Chul. Mi Sun memberikan ciuman terima kasih kepada Min Chul. Dengan cara ini, keduanya mengonfirmasi hubungan mereka. Hari ini petugas penjara berlari untuk memberitahu Min Chul kabar baik. Mi Sun tidak harus kembali hari ini dan dapat tinggal lebih lama bersama Min Chul sebagai kompensasi untuk kehidupan yang baik. Tidak hanya itu, jika mau mereka juga dapat melangsungkan pernikahan mereka di penjara. Sejauh ini, kehidupan penjara yang hebat sampai pada puncaknya. Mereka menjalani kehidupan bahagia tanpa rasa malu. Bahkan, Mi Sun tengah hamil. Bayi itu lahir bulan Oktober dan mereka bersiap untuk mengurus anak. Melihat wajah bayi itu, membuat kemalangan dan penderitaan hidup selama ini hilang. Namun, Min Chul tidak tahu bahwa ini hanya sementara. Dosa yang dia lakukan dalam hidupnya akan membawanya pada pembalasan. Mi Sun meninggal karena distosia atau gangguan persalinan. Melihat tubuh Mi Sun yang sudah dingin, Min Chul hanya bisa menangis tidak berdaya. Petugas itu mengatakan bahwa Min Chul harus kuat demi anaknya. Min Chul memandang anak itu dan berpikir untuk merawat anaknya dengan baik.
Namun, saat petugas itu pergi, anak itu mulai menangis. Min-chul mulai ketakutan. Dia buru-buru menelepon petugas untuk meminta bantuan. Namun, tidak peduli seberapa keras teriakan Min-chul, tidak ada yang merespon. Ternyata, petugas itu sedang menemani keluarga korban di ruang pengawas, menyaksikan penderitaan Min-chul. Di sudut ruang pengawas itu ada sebuah wadah. Itu adalah Misun yang ternyata hanyalah robot. Dan anak Min-chul juga palsu. Hakim meminta pendapat orang-orang di sana. Dia juga mengatakan kejahatan Min-chul. Jika dihukum seperti ini tidak cukup. Lalu, petugas itu menekan sebuah tombol. Dan hukuman yang sebenarnya baru dimulai. Min-chul sudah putus asa untuk meminta bantuan. Dia melihat anaknya secara bertahap kehilangan kesadarannya. Kepergian istri dan anaknya terasa lebih buruk dari kematian. Pada saat inilah, Min-chul memahami arti hidup yang sebenarnya. Dia menyesalinya sekarang. Seperti apa sedihnya keluarga korban yang dia bunuh? Min-chul merasa putus asa dan berharap dia dapat dihukum mati. Petugas itu mengatakan bahwa ini adalah penjara hak asasi manusia. Jangan biarkan kehidupan yang indah ini hilang sia-sia. Petugas memintanya untuk duduk dan hidup dengan nyaman di sini. Hidup Min-chul seperti dirampas oleh penjara hak asasi manusia ini. Mengapa seseorang memilih berjalan tanpa sepatu? Karena mereka belum merasakan nyamannya memakai sepatu saat berjalan, agar tidak kehilangan kebahagiaan. Belajarlah untuk mengenal rasa takut. Sekian untuk video hari ini. Akhir cerita ini sangat menyentuh. Jangan lupa follow dan like akun kami. Sampai jumpa.